Bapak Ibu terkasih, mari kita satu hati kita berdoa. Terpujilah Allah yang maha besar, Allah yang hebat, dahsyat, luar biasa, Allah yang setia, Allah yang tidak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Kami semua berdiri tegak di hadapan tahta kemurahan-Mu, semua karena keputusan Tuhan, kemurahan Tuhan, kerelaan Tuhan yang memampukan kami ada sebagaimana kami ada. Saat ini Tuhan bersama keluarga besar Badan Musyawarah antara gereja Kota Bau-Bau dan Kabupaten Buton, kami ada di hadirat Tuhan untuk merayakan Natal Kristus. Kami telah menikmati pujian, penyembahan, kesaksian yang mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesuslah pusat pujian penyembahan kami. Tuhan Yesus juga adalah pusat pemberitaan kami. Dan saat ini Tuhan, karena belas kasihan, hamba-Mu yang hina ini berdiri atas nama-Mu dan akan bicara atas nama-Mu. Tolong hamba, urapi hamba, kasihani hamba, supaya setiap huruf kata kalimat yang hamba-Mu seberangkan betul-betul berasal dari Tuhan, mendapatkan pemulihan, sukacita, perubahan hidup, semangat untuk bersatu, untuk melakukan segala sesuatu bagi Bau-Bau Buton demi kepentingan kerajaan Allah. Terima kasih banyak Bapa, kami cinta padamu karena Engkau lebih dahulu mencintai kami. Demi nama Tuhan Yesus Sang Putra Natal, kami berdoa dan siap dengar firman Allah, dan semua yang rindu firman-Nya satu hati kita berkata amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat terkasih. Ya, puji Tuhan. Shalom. Terima kasih buat panitia Natal bersama Badan Musyawarah antara gereja Kota Bau-Bau dan Kabupaten Buton yang telah menerima kami sebagai kawan sekerja di ladang Tuhan. Saya bersyukur untuk kemitraan ini semua karena kemurahan Tuhan. Bapak Ketua Panitia, Pak Ledrik, yang sudah ketemu saya waktu saya mau Natalan di mana begitu, di Ambon apa di mana kita ketemu, lalu atas kemurahan Tuhan hari ini perjalanan panjang saya dari Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Saya harus jalan darat ke Pontianak, dari Pontianak terbang ke Surabaya, Surabaya, Makassar, Makassar, Bau-Bau untuk melakukan tugas pemberitaan firman Allah yang dipercayakan kepada saya di bawah tema dan subtema yang sudah disiapkan oleh panitia Natal bersama keluarga besar Bama ini. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, mungkin sebagian Bapak Ibu melihat saya di media sosial, tapi saya perlu memperkenalkan nama kepada Bapak Ibu, kawan-kawan pendeta dan semua jemaat dari 7 gereja yang tergabung dalam Bama ini. Nama saya Pendeta Mel Atok, saya dari Kupang, NTT. Saya datang bersama istri. Kami menikah dari tahun 2009, dan sebelum menikah masih pacaran. Bahkan sebelum pacaran saya sudah berkhotbah keliling ke sana kemari, termasuk masuk ke pedalaman-pedalaman seperti Kalimantan dan lain sebagainya. Dan dalam khotbah-khotbah itu saya selalu bilang, nanti saya kalau menikah, saya akan memiliki 4 orang anak laki-laki semua. Saya paling suka anak laki-laki. Lalu ketemu istri, pacaran, saya berbagi. Saya sudah beriman, nanti saya akan memiliki anak laki-laki 4. Jadi kalau nona jadi dengan kakak, ya toh. Kalau nona jodoh yang dari Tuhan, yang Tuhan kasih pada kakak, maka nona harus siap melahirkan 4 anak. Nona, waktu saya menyampaikan itu, nona hanya yes dan amin saja. Dan atas perkenanan Tuhan kami menikah, dan hari ini kami sudah punya 4 anak, semua laki-laki. Yang pertama 12 tahun,
yang ketiga 9 tahun, yang kedua 9 tahun, yang ketiga 7 tahun, dan yang terakhir baru mau 2 tahun, bulan Februari yang ada di depan. Kami bilang anak 2 itu cukup ya. Kalau saya lebih dari 2 jauh lebih baik. Karena kalau Tuhan kasih motor, tidak mungkin Tuhan tidak siap bensin buat kita. Saudara percaya? Tidak mungkin Tuhan kasih kita mobil, Tuhan tidak kasih kita solar. Kalau Tuhan kasih anak, Dia Allah yang berfirman, jangan khawatir tentang apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai. Kalau burung di udara saja yang tidak diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, Allah pelihara dengan sempurna. Apatah lagi saya dan saudara yang diciptakan menurut gambar dan rupanya. Dan Yesus membayar kita dengan darahnya. Maka saya percaya Dia yang memulai, Dia akan meneruskan sampai seluruh skenario-nya selesai, sempurna. Dia Allah yang bertanggung jawab penuh atas saya dan saudara. Yang setuju beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Dan saya bersama istri sepakat memberikan nama anak kami unik, lain daripada yang lain. Tidak ada di dunia, tidak ada di Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Rotendao, dan tidak ada di Sulawesi Tenggara, Buton dan Bau-Bau. Karena nama anak kami itu seturut urutan abjad. Itu sudah saya share kepada istri. Bahkan sebelum ketemu dia, saya sudah sering ngomong dalam khotbah-khotbah waktu saya penginjilan ke pedalaman. Saya bilang saya akan punya anak dan namanya seturut urutan abjad dari A sampai Z. Saya sapu kasih rata semua. Kalau nama Doni, Joni, Bagus, Budi, Iwan, Santoso, Nadus, Titus, Yakobus itu mah biasa. Yang ini tidak biasa. Jadi anak pertama dari A sampai F, A, B, C, D, E, F, bacanya Absdef. Ada di bawah? Bukan? A, B, C, D, E, F, Absdef. Lengkapnya Absdef, Melkris, Joines, Hormu, Atok. Bapak dari NTT Muka Timur, Anda anak nama benua Amerika Serikat. Haleluya. Anak kedua sambung dari G sampai L, GHICKL, bacanya begini, Gitschkel. Oh iya, anak-anak dua, ya kan? Gitschkel, Melkris, Michael, Hormat. Anak yang ketiga MNOPQRS, bacanya Nopkis. Oh ya, Nopkis, Melkris, Daniel, Hormat. Anak terakhir yang baru mau 2 tahun bulan depan, T sampai Z, bacanya Two Faces. Ya mas begitu bacanya. Saya penemunya. Jadi kalau mau tahu cara bacanya harus kontak saya. Two Faces, Melkris, Samuel, Hormu, Atok. Dan saya adopsi gaya orang Yahudi dalam memberikan nama kepada anak-anak mereka. Orang Yahudi kalau kasih nama anak selalu ada arti, dan artinya pasti berhubungan dengan Tuhan Allah. Daniel, Allah hakimku. Yehezkiel, Allah kekuatanku. Ismail, dari 2 kata Ibrani, Shema dan El, Allah mendengarkanku. Absdef, anak berkat, cinta, damai, empati, firman. Gitschkel, generasi haus Injil, jalan kehidupan yang lurus. Nopkis, manusia yang akan otoritas, power, quality, raja surga. Two Faces, saya dan istri masih pusing, jadi belum ada anak. Itu ribet juga ya. Dan kami bersyukur, kami menjebakkan satu gereja yang di NTT dikenal dengan Amazing Grace, bengkelnya orang-orang berdosa. Bagi saya gereja bukan kumpulan malaikat-malaikat, gereja kumpulan orang-orang kotor yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan setelah itu orang-orang kotor ini akan diperbaiki terus-menerus, dibaharui terus-menerus, sehingga semakin hari mereka semakin serupa dengan gambaran satu-satunya penebus, yaitu
Tapi anak Tuhan tidak takut mati. Karena bagi anak Tuhan, mati artinya hidup. Amin. Bagi anak Tuhan, mati artinya hidup. Karena Yesus yang lahir, Dia juga yang mati, Dia juga yang bangkit. Dan Dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup sekalipun dia mati. Makanya kalau kita pendeta-pendeta kubur jemaat yang meninggal jenazah, kita selalu bilang, kita akan antarkan jenazah ke tempat peristirahatan sementara, bukan terakhir. Siapa bilang di sana terakhir? Sementara. Tubuh kembali menjadi debu, tapi roh kembali kepada Pencipta. Oleh karena itu, Bapak Ibu jemaat yang diberkati, yang ada di Bau-Bau dan Buton, terima kasih banyak untuk kesempatan ini. Sepanjang Natal, Desember, Januari, saya sudah sering berkhotbah di bawah tema yang diberikan kepada kita, tema nasional ya, tema yang dikasih oleh PDI, sehingga gereja-gereja di seluruh Indonesia merayakan Natal dengan tema itu. Tapi saya tertarik dengan subtemanya. Jadi saya akan bermain lebih banyak di subtema, bukan di tema. Boleh ya Bapak Pendeta ya, sebab ini senior semua ada di sini. Kalau saya hoba di tema lagi, waduh, saya salah alamat ini ya. Subtemanya, dengan hikmah Natal kita terpanggil bersama pemerintah melayani tanpa sekat dan memperkuat kerukunan serta menciptakan perdamaian. Tapi panitia, sebelum saya lanjut, bisa kasih air minum. Sebelum saya baca ayat Yesus berkata, aku haus. Lebih baik saudara kasih air. Oh, pakai dua ternyata. Terima kasih Bapak. Tadi Bapak awal. Waktu saya tidak banyak, jadi saya agak speed ya Bapak Ibu, beri konsentrasi ya. Baik, Bapak Ibu cuma oleh karena itu, saya memilih satu nats yang lain, tidak seperti nats yang menjadi dasar tema nasional pada tahun ini. Saya pilih nats lain, itu adalah Matius 20 ayat 28. Matius 20 ayat 28. Bapak Ibu perhatikan ayatnya, saya akan membacakan bagi kita semua. Demikian bunyi firman Allah. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika kita merayakan Natal setiap tahun, ada satu hal yang sangat menonjol yang perlu kita ingat dari peristiwa Natal yang tercatat di dalam kitab suci dan yang kita rayakan dari tahun ke tahun. Apa hal itu? Hal itu adalah keputusan. Natal mengingatkan kita tentang keputusan dari sejumlah orang pilihan Allah yang sungguh luar biasa, karena keputusan-keputusan yang mereka ambil bukan keputusan biasa, keputusan-keputusan yang sangat beresiko. Di dalam keputusan itu ada ketaatan, dan bukan ketaatan biasa, tapi ketaatan yang beresiko. Kalau ketaatan biasa seperti saya, orang NTT, mayoritas Kristen, saudara-saudara. Dari seluruh pulau yang ada di NTT, mau Flores, mau Sumba, mau Alor, Rote, Sabu, Timur, per 50 meter gereja, per 100 meter gereja, sinode gerejanya banyak, salib di mana-mana. Apalagi momen Natal kayak begini, pohon terang di mana-mana, momen Paskah selalu ada 3 salib di setiap depan gereja, depan gang-gang, bahkan depan rumah masyarakat selalu ada 3 salib. Bahkan ada lomba pohon Natal terbaik, salib terbaik. Teman saya dari Mataram pindah ke Kupang, dia mengatakan sungguh luar biasa ada di kota Kupang, apalagi di suasana Natal dan Paskah. Di Mataram saya tidak merasakannya, tapi memang disayangkan kadang-kadang dalam perlombaan Paskah atau Natal, salib 3 berdiri, di bawah ada serdadu-serdadu sedang minum sopi bergiliran sambil menyanyi lagu Kidung Jemaat. Haleluya. Gembala baik bersulin dan merdu Kidung Jemaat 419
cepat. Edarkan. Salibnya bagus, tapi panitia dan sergadunya sangat mengecewakan. Dari mana saya tahu? Saya mantan dari situ. Oh, saya tahu saya mantan dari situ. Hidup rusak, hancur, berat. Tapi paling senang dengan acara-acara gerejawi. Dan seringkali kalau kami terlibat dalam acara seperti ini, bukan bawa damai, tapi bawa kekacauan. Dari umur 7-8 tahun, Natal sekolah minggu, kami disuruh bakar lilin. Kami bukan bakar lilin, bakar pohon terangnya. Gereja hampir terbakar, saudara-saudara. Gemit Immanuel Lepura. Saya dari Gemit Immanuel Lepura. Waktu saya bergereja itu sekolah minggu, disuruh bakar lilin. Kami bukan bakar lilin, bakar pohon. Itu pohon punya bintang, hampir sentuh plafon. Jadi Anda bisa bayangkan, hampir kebakaran. Kalau saya jadi pendeta, saya khotbah lagi yang waktu itu hadir. Mereka berkata, puji Tuhan, anak setan ini telah diubahkan menjadi pendeta. Ini ada di mana pasti bikin kacau, ada di mana pasti bikin masalah. Sekarang jadi juru bicara Allah. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan. Jadi kalau di NTT ke gereja taat beribadah, itu tidak ada resikonya. Orang mayoritas Kristen, resiko apa? Tidak ada. Kalau taat beresiko itu, ya seperti saudara di Buton. Walaupun jumlah kita kecil, cuma mungkin 1%-nya Kristen, tapi kita bersyukur punya pemerintah di kota Buton yang luar biasa memperhatikan kelompok minoritas seperti kita, sehingga walaupun kita cuma 1% di Buton, di bau-bau, tetapi kita bisa merayakan Natal semegah ini. Sungguh kita minoritas, tapi kita punya kuasa mayoritas. Sebab Yesus berkata, segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Artinya dia berkuasa dunia akhirat. Amin, kekasih Allah. Nah, tokoh-tokoh di dalam cerita Natal, Bapak Ibu, mereka bikin keputusan disertai ketaatan yang sangat beresiko. Katakan saja, ketaatan seorang perempuan muda yang bernama Maria, perempuan perawan dari kota Nazaret itu. Bapak Ibu kan tahu, Maria beda dengan perempuan-perempuan zaman sekarang. Maria hidup di bangsa Israel yang dikuasai oleh aturan-aturan Taurat yang sangat ketat. Yudaisme begitu ketat, begitu banyak aturan. Salah satunya adalah kalau ada seorang perempuan belum bersuami, tahu-tahu hamil, itu hukumannya apa? Dirajam dengan batu sampai mati. Kalau sekarang mana ada begitu? Makanya sudah bersuami saja masih jadi pelakor. Tidak ada di bawah-bawah. Ya, jangan kita sudah sedikit lagi pelakor lagi repot-repot. Ini di Ethiopia. Kita pukul langsung di luar Indonesia supaya aman toh, supaya pulang lolos. Sekarang pelakor bangga banget kalau ganggu laki orang. Orang punya suami sudah tidur dia WhatsApp dengan jam 2 pagi. Beta rindu ompung kumis. Karena Yesus, lu pikir itu kumis pagar gereja? Banyak lu kayak gitu. Bangga banget kalau bisa jadi simpanan om-om. Bangga banget kalau bisa jadi simpanan para pejabat. Senangnya minta ampun. Kisah nyata 2 gadis, dan bukan 2 gadis kafir, 2 gadis yang disinyalir beragama Kristen, sedang bercerita di satu tempat makan. Gadis yang satu melihat yang satu dan berkata, di handphone lu mahal banget tuh, pakai iPhone yang mahal sekali, padahal orang tuanya miskin melarat. Dari mana bisa pakai handphone mahal? Gadis ini yang bilang begini, susah amat, imbangi saja om-om. Dalam jangka waktu tidak sampai 2 bulan, handphone mahal datang. Orang sudah berani ngomong, beda dengan Maria. Maria perempuan perawan yang taat kepada ketetapan Taurat dalam aturan Yudaisme yang ada di Israel, tempat di mana dia ada.
Bapak Ibu, luar biasa. Dalam catatan Lukas pasal 1 mulai ayat 28 dan seterusnya, Bapak Ibu boleh periksa di sana. Ketika malaikat Gabriel datang membawa keputusan surga untuk meminjam rahimnya, menjadi tempat lahirnya Sang Penebus yang membawa misi Dei, misi Allah untuk penyelamatan kita semua. Maria dia apa? Jadilah padaku menurut kehendakmu. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Bapak Ibu lihat di sana. Bisa dirajam dengan batu. Yusuf bisa tinggalkan dia. Nama besar keluarganya rusak. Sudah miskin. Jadi bahan gosip lagi. Tapi Maria tetap membuat keputusan terbaik. Lalu Yusuf juga diingatkan dalam mimpi. Yusuf siap tanggung malu. Lalu siapa lagi? Para Majus yang dari Matius 2 ayat 12 bagian B. Ini cerita tentang para Majus. Pulanglah mereka ke negerinya melewati jalan lain. Itu kelompok orang-orang sibuk, Bapak Ibu. Orang-orang berpangkat, orang-orang populer, orang-orang yang status sosialnya di atas rata-rata, yang berasal dari timur Yerusalem. Mungkin yaitu daerah Persia Media, sekarang mungkin Iran, mungkin. Bapak Ibu, mereka rela tinggalkan zona nyamannya hanya untuk berjumpa Mesias. Tidak ada travel, tidak ada pesawat, tidak ada kendaraan yang bisa mempermudah mereka sampai Israel. Harus lewati daerah-daerah rawan, sarang-sarang penyamun. Tapi mereka membuat keputusan, tinggalkan semua zona nyaman, tinggalkan nama besar, tinggalkan kesibukan atau pekerjaan yang sangat menghasilkan uang di negeri mereka demi jumpa Sang Penebus. Saya yakin kok Bapak Ibu, orang Majus lebih kaya dari kita semua yang ada di ruangan ini. Orang Majus lebih sibuk dari kita semua yang ada di ruangan ini. Orang Majus luar biasa, ilmuwan mungkin, bangsawan mungkin, dan lain sebagainya. Bahkan mungkin hal-hal lahiriah yang diinginkan oleh kita semua itu ada di dalam diri orang-orang Majus. Tapi Bapak Ibu lihat ya, luar biasa keputusan mereka untuk jumpa Yesus. Pintarnya minta ampun, tapi masih mau tanya-tanya. Orang yang sudah pintar, ini saya punya rekan-rekan pendeta banyak sih. Sudah pintar itu tidak mau dengan orang lain. Apalagi pendeta katanya begitu, tapi mama ini luar biasa. Sampai ada yang bikin arti STH, sarjana tinggi hati, MTH makin tinggi hatinya. Tapi kalau pendeta-pendeta di mama bisa ada kerukunan, bisa satu menghormati yang lain. Ini namanya hati hamba, ini namanya hati Kristus. Ada dalam diri para kepala sidang, ketua majelis, hamba-hamba Tuhan yang ada di bawah ini. Ini luar biasa. Pejabat-pejabat yang pun rendah hati, dan para wali kota walaupun muslim kelihatannya akan hadir atau bagaimana. Itu luar biasa. Tadi malam saya di Pontianak, di Melawi, Kalimantan Barat, bupatinya Islam masuk dalam gereja, memberi sambutan, memberi semangat, dan berkata, kiranya kau Bapak Pendeta menjadi bekal bagi kita di tahun ini. Wow, bagi saya itu amazing, luar biasa. Bapak Ibu, diberkatilah kita semua yang dengan rendah hati mau duduk diam seperti Maria yang menerima suara Tuhan. Sebab Alkitab berkata, langit dan bumi ini pasti akan berlalu, tetapi firman Allah tidak akan pernah berlalu. Dunia yang kita tumpangi ini tambah hari tambah jahat, tetapi firman Yesus adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan-jalan kita. Yang setuju beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Dan menarik Bapak Ibu, dari keputusan ini, keputusan terhebat adalah keputusan Tuhan Yesus yang maha mulia, yang maha kudus. Dia anak Allah, dia firman Allah, dia
Dia bilang sama seperti anak manusia datang. Beda antara datang dan lahir, Bapak Ibu. Bedanya apa? Lahir sifatnya pasif, datang itu aktif. Apa yang membuktikan bahwa lahir itu pasif? Saya lahir, saya tidak bisa memilih lahir dari suku apa, dari orang tua seperti apa, tidak bisa. Kalau bisa memilih, jujur, saya pilih lahir di New York, bukan di NTT. Saya tidak bisa memilih, makanya saya lahir di rumah di NTT. Tetangga semua sudah ada listrik, saya punya rumah tidak ada listrik, pakai lampu strongking. Di NTT ada lampu gas, itu kan pompa terlalu kuat, kos jatuh. Saya lahir katanya 15 Januari jam 4 atau 5 pagi. Karena mama saya mendorong terlalu kuat, NTT bilang muku, mendorong untuk anak keluar, muku terlalu kuat, lari keluar, toki di tempat tidur. Makanya kata mereka, kau sudah geger dari 0 hari. Andai kata bisa memilih, jangan NTT dong Tuhan. Saya mau di New York, dan kalau bisa papa saya Elvis Presley dan mama Marilyn Monroe. Oh iya dong, kalau bisa milih. Ternyata papa saya Vincent atau mamanya Maris Pangirae, papa cuma sopir, SIM sudah mati dari 1986. Miskin malah luar biasa, satu keluarga tidak tahu gereja. Kapal selam Rusia itu cukup canggih, masuk 1 bulan baru keluar. Yang lebih canggih Amerika, masuk 3 bulan baru keluar. Keluarga saya 1 tahun 1 kali baru keluar ke gereja. Lebih canggih. Bapak Ibu jemaat, saya tidak bisa begini. Tapi Yesus, dia tahu dia lahir dari siapa, di keluarga seperti apa, ekonomi seperti apa. Dia tahu siapa pengikut-pengikutnya, dia tahu siapa yang menyangkal dia tahu siapa yang mengkhianati dia tahu siapa yang menjual dia. Tapi dia tetap buat keputusan, saya datang. Itu keputusan luar biasa. Sama seperti kita, hanya dia tidak berbuat dosa. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Yesus datang untuk apa? Ayat yang kita baca, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Cocok subtema kita ya, dengan hikmat Natal dan seterusnya. Melayani tanpa sekat. Ada kata melayani. Saya dengar melayani tanpa sekat adalah motonya Pak Wali Kota Bau-Bau. Betul ya? Ada beberapa pendeta yang kasih tahu saya, itu motonya Pak Wali Kota Bau-Bau. Pimpin mayoritas Islam, Kristen cuma sedikit, tapi dia rindu di kota ini. Kalau pelayanan tidak pilih-pilih orang, tanpa sekat, keren habis. Saya ini YouTuber, pendeta sekaligus YouTuber, dan salah satu kerjaan saya adalah, kalau ada yang tidak beres di bangsa ini, saya sering bersuara. Apalagi kalau ada pejabat-pejabat intoleran, ada kelompok-kelompok tertentu yang intoleran, wah itu saya bersuara. Dia tidak cocok tinggal di Indonesia. Karena karena saya punya power, saya akan usir keluar dia dari Indonesia. Karena di Indonesia ini kita diajar untuk saling menghormati satu dengan yang lain. Dan teladan itu saya temukan di Bau-Bau, salah satunya. Luar biasa. Luar biasa. Andai kata Pak Wali Kota ada di saya, senang sekali mau kuatkan beliau, walaupun beliau beda agama dengan kita. Banyak pejabat intoleran, melarang Kristen beribadah, melarang Kristen Natalan, sekalipun di rumah sendiri tanpa
tangan, tanpa apa-apa. Kok dilarang? Tapi di bawah-bawah kita pakai di gedung, salah satu gedung terbaik di kota ini mungkin. Kita bisa rayakan Natal. Bapak Ibu, kita harus doakan pemerintah ini. Amin. Kita harus doakan pemerintah. Tuhan bilang sama Nabi Yeremia, kasih tahu orang Yahudi, Yehuda, berdoalah buat daerah, negeri di mana kamu akan buang. Berdoalah untuk kesejahteraan mereka, karena kesejahteraan mereka adalah kesejahteraanmu. Dan kita tidak boleh tinggal diam. Ingat, doa orang benar besar kuasanya. Bapak Ibu jemaat, ngomong-ngomong tentang melayani, ini mantap. Teladan utama dari Tuhan Yesus. Pelayanan Yesus itu pelayanan seperti apa? Yang pertama, sederhana saja. Ini melayani dengan penuh kerendahan hati. Ini Allah jadi manusia mengatakan, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Satu kali Bapak Ibu jemaat, saya sering sampaikan ini di mana-mana. Ada keluarga pejabat, suami kepala dinas, istri kepala bagian atau kepala bidang. Di salah satu sinode gereja, ketika nama mereka keluar melayani sebagai kolektor, langsung suami istri ini marah kepada majelis, marah kepada ketua majelis, sambil berkata, kasih tugas orang, lihat-lihat orang dong. Masa saya sama suami saya jadi penagih kolektif? Yang benar aja lu. Marah. Saya pergi di kabupaten yang lain, bupatinya saya KKR Altarakol, bupatinya lari paling duluan, maju menyerahkan diri kepada Tuhan. Di GKS, Gereja Kristen Sumba, Waikabubak, Sumba Barat. Lalu Pak Ketua Majelis namanya Pak Pendeta Matius Mete. Ini saya rekam, nanti saya posting di YouTube. Saya kalau sudah sebut nama orang, ini kisah nyata. Ada orang bisa protes saya kalau omong kosong. Saudara tahu? Pak Ketua Majelis yang begini sama saya, Pak Mel, ini bupati rendah hati. Dia kalau datang ke gereja, tidak ada orang lihat. Saya pernah lihat. Dia susun kursi, dia angkat ini kanebo atau apa, dia lap kursi dan lain sebagainya. Bupati, orang nomor 1 di kabupaten, tapi dia tahu kalau Tuhanku saja datang dan berkata, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Siapa saya? Saya harus melayani. Bupati, saya KKR di GBI Rock Timor Leste, negara tetangga kita, lebih tepatnya tetangga saya. Sementara kami di jam makan, 2 konglomerat pengusaha di kota Dili pamit kepada kami, Pak Pendeta, kami ada jadwal pelayanan. Ternyata di gereja itu jadwal bersih-bersih gereja 2 pengusaha kaya ini. Kalau punya duit, jangan tanya. Orang ETT yang tinggal di atas doi, tidur di atas uang. Tapi kalau untuk urusan melayani, susun kursi, banyak di antara kita udah miskin, sombong lagi. Tapi tidak ada di sini. Ternyata sombong itu bukan dosanya orang cantik, orang tampan, orang kaya, orang pintar, bukan. Itu sikap hati pemberontak, sikap hati tidak mau diatur. Walaupun miskin, bodohnya minta ampun, tapi sombongnya gila benar. Orang kaya, hebat, pintar, rendah hati kayak para maju, karena belajar dari Sang Mesias. Ini sombongnya minta ampun. Ingat, Amsal 18 ayat 12 mengatakan, tinggi hati mendahului kehancuran, kerendahan hati mendahului kehormatan. Siapa tinggi hati, ancur sudah tunggu kau. Siapa rendah hati, kau tunggu saja Allah promosi engkau. Engkau bukan ekor, tapi kepala. Engkau tidak turun, tapi naik.
Bicara melayani versi Kristus, kerendahan hati diutamakan. Ada cerita, cuman cerita. Satu orang teman, cuma dia oknum saja. Kebetulan dari Madura. Dia turun di pelabuhan Tanjung Priok. Di pelabuhan Tanjung Priok itu dia pegang trulet. Memang di kampungnya dia preman, si saudara kita ini preman. Tiba-tiba di pelabuhan itu dia tunjuk semua orang, kalau ada yang sentuh tak trulet. Loh, orang-orang pada ini masalah apa? Kalau ada yang sentuh tak trulet. Nah, saudara tahu kulit pelabuhan di Tanjung Priok, Papua, Ambon, Sangir, Makassar, Timor, Batak, dan sisa berikut. Ini kasar-kasar semua. Kenapa ini satu tiba-tiba kalau ada yang sentuh tak trulet? Makanya teman-teman ini orang Papua, orang Ambon, orang Timor, kasih tahu orang Batak, atasi dulu. Maka datang orang Batak ini nyenggol dia. Dia bilang satu kali, kalau sampai dua kali tak trulet sampai. Orang Batak ini lewat nyenggol lagi. Dia bilang dua kali tadi. Kalau sampai tiga kali tak bikin kulit. Yang ketiga, orang Batak ini tonjok dia di dada. Jegar 2,5 meter. Mantap. Sambil berkata, kalau 3 kali mau apa pulanya kau? Kata si teman kita ini, aduh bang, saya kan cuma hitung. Oh ternyata cuma hitung. Saudara-saudara, ini cuma cerita sih. Dan dari cerita ini, poin kerendahan hati penting. Amin. Yang kedua, melayani versi Yesus adalah melayani tim. Dan tim memang butuh kerendahan hati. Makanya saya mulai dengan rendah hati dahulu. Kalau tidak saling rendah hati, mana bisa ada mamak? Tidak bisa. Semua pendeta dengan tata gerejanya, semua sinode dengan tata gerejanya. Siapa mau dengar siapa? Siapa mau diatur siapa? Tetapi kalau ada pelayan-pelayan yang berhati Kristus, yang rendah hati, dia akan melihat gereja lain juga bagian dari tubuh Kristus. Yesus adalah kepala. Mungkin GBI adalah mata, mungkin GPDI adalah tangan, mungkin gereja Protestan Indonesia bagian barat adalah kaki, mungkin gereja apa nih, gereja yang Sulawesi Tenggara punya apa namanya? Camp Sutra adalah mulut dan lain sebagainya. Tidak bisa mata berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Atau sebaliknya, kaki bilang, saya juga tidak butuh mata. Bayangkan jalan tanpa mata, kau tubruk tabrak dan kau bisa masuk ke dalam jurang. Tapi kalau sudah rendah hati, keren. Bisa tidak Bapak Ibu? Tidak usah pakai malaikat, tidak usah pakai nabi, tidak usah pakai rasul, tidak usah pakai gereja. Allah pelayanan sendiri. Bisa tidak? Bisa. Dia tinggal buka langit. Dia berteriak, kalian mau bertobat atau saya injak satu-satu? Pasti kita semua bertobat. Tapi Anda lihat, sekalipun dia maha kuasa dan mampu melakukan segala sesuatu sendiri, dia tetap pakai nabi, pakai hakim-hakim, pakai para raja, pakai rasul-rasul, pakai pendeta-pendeta, pakai sinode-sinode. Dia hanya mau kasih tahu, kita kawan sekerja di ladang Allah. Kalau kubu gereja saja tidak bersatu, jangan harap jadi berkat bagi agama lain. Omong kosong. Jangan lihat gereja lain sebagai kompetitor. Saya kadang-kadang suara keras. Jujur aja ya, bapak-bapak di bawah. Kalau nonton YouTube saya paling darah tinggi. Pendeta-pendeta, kalau ada sinode baru buka, minta maaf, kecuali saksi Yehova ya, itu jelas acaranya bertentangan dengan kita kebanyakan. Kan
diskotik, tidak ada pendeta demo. Ada orang buat judi ayam, tidak ada pendeta angkat bicara. Ada orang buka klub malam, tempat prostitusi, pendeta tutup mulut semua. Tapi orang buka pelayanan kok dia ribut. Pendeta begini minta maaf, kau tidak dipakai Tuhan, kamu dipakai setan. Kenapa kita ribut kalau ada gereja lain? Makanya saya minta maaf, gereja saya sangat berkembang di Kota Kupang, sangat. Tapi kalau ada gereja baru buka, mereka undang, Pak bisa khotbah peletakan batu pertama, saya cek organisasinya aman, saya datang. Jangan karena kita semua yang raksasa, lalu pikir yang lain-lain ini kita incar semua. Jangan. Justru yang raksasa itu, ingat firman Allah, kepada yang diberi banyak, dituntut banyak. Kepada yang diberi sedikit, dituntut sedikit. Sudah kuantitasnya oke, latar belakang pendidikannya oke, secara sinodenya luar biasa, itu paling dituntut banyak sampai pengadilan akhir. Yang pertama, rendah hati. 10 menit lagi, 10 menit ya Bapak Ibu lihat ya, saya tidak sengaja ya. Tidak apa-apa, harus begitu Pak, harus begitu. Saya ini kalau tidak tahan, habis. Lebih baik begitu, keren, itu baru namanya panitia. Saya tidak tersinggung, saya tidak tersinggung. Serius, saya tidak menolak. Haleluya. Pengampunan datang dari pihak Allah. Pembalasan adalah Tuhan. Saya tidak akan tersinggung. Keren bro. Ya kan? Rendah hati. Dan pelayanan versi Kristus. Kalau mau ini kota diberkati, semua kita, bukan cuma pelayan, harus hidup kudus. Yesus itu kudus, Maria jaga kekudusan, Yusuf jaga kekudusan, para majus jaga kekudusan, gembala jaga kekudusan. 1 Petrus 1 ayat 16, firman Allah berkata, kuduslah kamu karena aku kudus. Sekarang banyak rumah tangga tidak kudus. Karena sudah ada pangkat, ada kedudukan, ada duit, tambah pangkat, tambah duit, mau tambah istri. Wajah Kristen hanya percaya monogami, menikah sekali seumur hidup, kecuali pasangan mati. Kalau pasangan malah mati, jangan berdoa bilang Tuhan ambil dia cepat, jangan. Saya menikahkan orang berkali-kali dan selalu ada komitmen sebelum memasangkan cincin saat memperkata nikah. Sebagaimana cincin ini bulat tak berujung, demikianlah kasihku cintaku kepadamu dalam Yesus. Tanpa ujung, tidak akan ada perempuan lain. Aku mengasihimu dalam suka duka, untung rugi, sakit sehat, langsing, langsung, atau apapun kondisinya. Harus setia. Jangan gara-gara alasan istri badan tambah besar, peluk masih dapat, tangan masih ketemu. Sekarang darah Yesus berkuasa. Itu kayak polot yang gereja. Kalau polot saya dapat, polot tidak dapat, lari putar, tak putar keliling. Bapak Ibu, rumah tangga banyak tidak kudus. Saya harap orang Kristen di bawah kita sudah sedikit tunjukkan rumah tangga kita beda. Jangan kita sedikit kita yang bikin kepala gila lagi di sini. Amin. Natal kayak begini di daerah mayoritas Kristen. Kemarin di Manado saya bicara keras. Di Manado saya berteriak keras, jangan Natal pakai cap tikus, bir, jangan. Ini hari kudus. Amin. Natal hormat kekudusan Yesus. 2-3 orang berkumpul dia ada di sini. Jadi jangan bikin aneh-aneh. Terakhir saya dengar beberapa pendeta selingkuh juga. Pendeta selingkuh. Kalau lihat nenek-nenek tua, dia tidak konseling. Tapi kalau canda muda wangi madaku Islam. Ini baru pendeta tanya, ada beban. Kalau nenek-nenek begini dia tidak tanya beban. Tapi kalau nona-nona bergaya, langsung dia tanya, mau dia ada beban? Hancurkan kuasa kita. Banyak pendeta tua, tapi saya percaya
di sini tidak ada. Amin. Jaga kekudusan rumah tangga, jaga kekudusan pelayanan. Yang terakhir dan betul-betul terakhir, pelayanan Yesus dengan dasar cinta. Amin. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita yang sudah rasa kasih Allah, tugas kita bawa damai bagi bau-bau. Tuhan Yesus memberkati. Mari tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Mari kita berdiri, Bapak Ibu terkasih, saya berdoa bagi kita. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, terpujilah Allah yang hebat. Hamba dengan segala keterbatasan hamba telah menyampaikan firman. Apa yang hamba sampaikan pasti tidak sempurna, tetapi Allah yang sempurna ada di sini. Maka jabarkan lebih dalam lagi bagi kami Tuhan, sehingga kami semua mampu menjadi pelaku firman-Mu, dan hidup kami dipenuhi dengan berkat-berkat yang melimpah, dan kami semua bisa jadi saluran berkat untuk keluarga kami, untuk gereja kami, untuk kota kami, dimanapun kami berada. Kami jadi garam dan terang dunia. Kami bawa damai bagi bau-bau Buton dan sekitarnya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan semua yang diberkati dan siap melakukan firman, dalam nama Yesus kita berkata, amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Saya selamat kembali. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk, Bapak Ibu.